عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang saya hormati Ustaz Rawson, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat hidayahnya kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua kalinya salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, langsung saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kedua kajian atau inti dari acara ngaji bareng Samara, ketiga tanya jawab, yang keempat lain-lain, dan terakhir adalah penutup. Menuju acara yang pertama adalah pembukaan, mari kita buka acara ngaji bareng Samara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan basmalah Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Kemudian selanjutnya adalah inti kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Rawson LC tentang pemboikatan Rasulullah oleh orang-orang Quraisy. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu khaliluhu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muallima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Jamil yang kami muliakan, alhamdulillah kita kemarin telah membahas bagaimana Hamzah bin Abdul Muttalib beserta dengan Umar bin Al-Khattab masuk di agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah Umar kemudian masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib juga masuk Islam, diikuti ataupun kejadian-kejadian sebelumnya masif orang-orang Quraisy berbondong-bondong juga masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka gangguan-gangguan orang-orang Quraisy semakin bertambah. Mereka melakukan banyak upaya, dari upaya-upaya yang dianggap itu lembut sampai kasar ataupun anarkis. Orang-orang Quraisy melakukan beberapa gangguan. Kurang lebihnya kita ringkas ke dalam 3 hal sampai nanti masuk kepada pemboikotan orang-orang Quraisy ke dalam sakapnya Abi Thalib. Yang pertama adalah yang dilakukan upaya oleh orang-orang Quraisy adalah mendatangi Abu Thalib. Quraisy mengutus urusan untuk berdiskusi dengan Abu Thalib secara khusus, bahkan sampai mengancam Abu Thalib. Ya. Maka pemuka Quraisy mengatakan kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib,
engkau adalah orang yang paling tua, engkau terhormat, punya kedudukan. Kami pernah memintamu, wahai Abu Thalib, untuk menghentikan anak saudaramu, untuk menghentikan keponakanmu. Keponakanmu telah mencaci maki Tuhan kami, merendahkan Tuhan kami, ya, dan membodoh-bodohkan kami. Hentikanlah dia, atau kami menganggapmu, wahai Abu Thalib, ada di pihaknya, atau sampai salah satu di antara kita binasa. Jadi mereka memberikan satu ancaman, kalau kamu tidak lakukan itu, kami menganggapmu membela dia, ya, atau nanti kita akan terus begini sampai di antara kita salah satunya binasa. Ketika Abu Thalib mendengarkan ancaman ini, maka beliau mengirim utusan untuk mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan pesan tadi. Lantas Rasulullah menjawab dengan jawaban yang tidak gentar, jawaban penuh dengan keyakinan bahwa Allah akan membantunya, sampai Nabi mengatakan, wahai pamanku, jika matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan diletakkan di tangan kiriku, untuk aku mengikuti mereka, maka sungguh tidak akan aku lakukan itu, wahai pamanku. Melihat keteguhan Rasulullah, kekokohan hati Nabi Muhammad SAW, sampai membuat Abu Thalib menangis. Kemudian Abu Thalib mengatakan, wahai anakku, lakukan apa yang kau inginkan, engkau akan dapati aku akan selalu membelamu. Ketika melihat Nabi sudah tidak bisa dinego lagi, Pak. Ketika berbicara tentang dakwah sudah harga mati, atau tauhid harga mati, sudah tidak bisa dinego lagi. Karena tidak bisa dinego, akhirnya sudah, lakukan semaumu, wahai anakku, aku akan terus membelamu. Ya. Ketika mendatangi yang pertama tidak berhasil, Quraisy tidak tinggal diam, melakukan upaya yang kedua, mendatangi kali yang kedua. Berarti ya, mereka melakukan berbagai macam upaya agar berhenti dakwahnya Nabi. Upaya yang kedua yang dilakukan oleh mereka, yaitu mereka melakukan penawaran, mengajukan barter. Pemuka Quraisy membawa seorang pemuda yang bernama Ammarah bin Al-Walid. Ammarah bin Al-Walid ini seorang pemuda yang tampan secara fisik, ganteng, memiliki kedudukan yang tinggi, untuk dibarter dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi ingin mengadakan barter. Kami serahkan ini Ammarah biar jadi anakmu. Engkau perintahkan dia sesuka hatimu, monggo. Tapi serahkan Muhammad kepada kami. Maksudnya apa? Mereka hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak langsung melakukan upaya pembunuhan, dikarenakan memang terhalang dengan apa? Fanatisme suku. Jadi kalau suku ini membunuh suku yang ada di salah satu suku di Mekah itu, maka suku ini akan menutup darah dari suku yang telah membunuh tadi. Kalau itu dilakukan, maka akan terjadi pertumpahan darah. Maka mereka sangat menjaga ini. Kalau kita membunuh Muhammad, pasti Bani Hashim menuntut kita. Kalau kita lakukan itu, Bani Abdul Muttalib akan menuntut kita. Makanya mereka tidak berani sembrono, mengajukan penawaran-penawaran dulu. Penawaran yang kedua, apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib, mohon maaf, apa yang dikatakan oleh Abu Thalib ketika itu? Engkau menghina saya. Bagaimana mungkin kalian meminta anak keponakan, anak daripada saudaraku, untuk engkau ambil, engkau bunuh, sedangkan engkau berikan tukarannya itu, ya, barternya tadi, untuk aku perlakukan mulia dia. Kalian berbuat tidak adil kepada saya. Tidak mungkin tukar menukar, ya kan? Tukar menukar nyawa, yang satu dibunuh, yang satu dimuliakan jadi anak. Nah, upaya kedua,
mendatangi Abu Thalib tidak berhasil. Ketika upaya lembut tidak berhasil Bapak, maka masuk upaya kedua. Upaya ini sudah mulai menjerumus kepada kontak fisik, yaitu muncul ide spontanitas dari pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang kafir, untuk membunuh Rasulullah SAW. Ya, sudah mulai muncul upaya-upaya untuk melukai Nabi. Ya, yang dilakukan oleh mereka yang dalam garis besar bagaimana upaya ingin melukai Rasulullah, membunuh Nabi, pemuka Quraisy mengguna-guna Rasulullah SAW. Jadi mereka melakukan cara dan upaya bagaimana menyakiti psikis Rasulullah, menyakiti fisik Rasulullah. Yang mereka lakukan adalah melakukan guna-guna. Nah, kalau kita baca hadis riwayat dalam sirah, Nabi pernah terkena sihir. Ya, sampai datang malaikat Jibril kemudian memberitahukan kalau Nabi disihir dan kuburnya ada di dalam sumur tua. Kemudian diajarkan bacaan-bacaan sampai nanti Nabi buri'a minas sihir, terhindar dari sihir tadi. Maka tidak menutup kemungkinan siapa yang melanjutkan dakwah Nabi nanti akan juga dilakukan hal yang demikian, disakiti secara psikisnya. Mungkin dilakukan guna-guna atau disihir, tidak menutup kemungkinan. Oh, Nabi kena sihir, tapi sihir yang mengenai Rasulullah tidak berdampak besar, karena memang beliau terjaga, kualitas ruhiyahnya terjaga. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh mereka? Utbah bin Abu Lahab. Kemarin sudah kita sebutkan Utbah dan Utaibah. Ini kan salah satu dari ya, kedua-duanya menantunya siapa? Rasulullah. Nikahi Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ketika melihat Nabi mengajak kepada agama Islam, Abu Lahab meminta kedua anaknya untuk menceraikan istri-istrinya. Nah, Utbah anaknya Abu Lahab itu tidak setuju sampai mengingkari di hadapan Rasulullah ayat yang pernah dibaca Nabi, surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sampai thumma dana fatadalla, dan demi bintang ya yang tenggelam, sampai dekat dan semakin mendekatnya itu Jibril alaihissalam mengingkari ayat tadi. Setelah itu dia mengganggu Rasulullah, mengkoyak bajunya Rasulullah, meludah ke arah mukanya Nabi. Untung ludahnya nggak kena wajah beliau. Karena ada kejadian itu, Rasul mendoakan kepada orang ini. Apa yang beliau doakan? Allahumma ya Allah, buatlah dia Utbah dilahap oleh anjing dari ciptaanmu. Didoakan Nabi. Sampai akhirnya nanti Utbah ini ketika pergi dengan kafilah dagang menuju kota Syam, singgah dia di salah satu tempat antara Mekah dengan Syam, tempat yang agak jauh lebih mendekati pada wilayah Syam. Kemah di dekat situ, kemudian didapati ada keramaian. Ternyata rame-rame itu apa? Ada singa. Singa kemudian seakan-akan mencari mangsa. Melihat pemandangan itu, apa yang dikatakan Allah, celaka saya. Muhammad telah mendoakan keburukan kepada saya, pasti saya tertimpa keburukan. Betul tak? Ini singa tidak kemudian apa? Mengincar siapapun di antara orang-orang yang ada, hanya menerkam ini orang, terkam sampai mati. Barokah atau karena doanya Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya ya, yang dilakukan oleh Abu Jahal. Abu Jahal pernah kemudian bersaksi dan berjanji di hadapan pemuka Quraisy pada satu waktu, ya, aku akan membunuh Muhammad. Itu spontanitas, Pak. Nanti yang terjadi setelah itu terserah kalian. Saya mau diapakan, Gus, monggo. Mau dituntut balas darah, darah dengan darah sudah. Mungkin ini satu-satunya cara. Dia berencana besok kalau Muhammad sholat,
maka saya akan membawa batu, akan kutimpulkan batu itu di belakang kepalanya. Betul Pak? Ya. Sesuai dengan apa yang telah dia janjikan. Pagi harinya orang-orang Quraisy nungguin Abu Jahal keluar mengarah kepada Rasulullah yang sedang mengerjakan sholat, lantas mengambil batu besar, mendekati ketika Rasulullah sujud, akan dilempar batu itu di belakang kepala beliau. Nah, di saat dia akan melempar, tiba-tiba mundur ya. Mundur, gemeter tangannya, lepas batunya, tidak bisa lagi melangkah kakinya. Habis itu dia kembali ke pemuka Quraisy, ditanya, kenapa nggak jadi kamu lempar? Saya terhalangi oleh seekor unta. Loh, kami ini nggak ngelihat ada unta di situ. Tidak tahu tiba-tiba ada seekor unta kemudian membuka mulutnya dengan taring yang ada di mulutnya tadi, seakan-akan unta ini mau melahapur. Nah, setelah itu Nabi mengatakan, tadi yang menyerupai unta adalah Jibril. Kalau dia melangkah lebih dekat lagi, maka Jibril akan menghancurkannya. Jibril akan membunuhnya. Berarti di situ tidak. Ada lagi yang dilakukan oleh Utbah bin Abi Mu'ayth. Apa yang dilakukan orang ini, pemuka Quraisy ini? Ketika Nabi melakukan sujud, pas lagi sholat, ini pengejutnya mereka. Pas Nabi lagi sholat, diinjak, datang leher beliau, kepala bagian belakang beliau diinjak sama mereka, sampai dinyatakan itu seakan-akan kedua bola mata Nabi ini mau keluar. Inilah upaya-upaya jamaah yang kita muliakan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menyakiti Rasulullah SAW. Jadi yang pertama menggunakan cara halus, tidak berhasil, sudah mulai kasar tuh mereka tuh. Tidak berhasil, maka menggunakan cara yang lebih lembut lagi. Jadi emang gitu Pak caranya, lembut ya kan, kasar, ini pakai cara yang lembut lagi, diskusi, ya, diskusi, adu argumentasi, ya kuat-kuatan argumentasi. Maka Quraisy mengutus orang yang ahli dalam hal ini adalah Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah itu orang yang ahli berargumentasi, ahli berdebat. Ya. Kemudian orang ini mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian menyampaikan, ya Muhammad, aku ingin bicara denganmu. Saya ingin ngobrol. Kemudian Nabi menyampaikan, ya Abu Walid, kau mau ngapain? Ya. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepadamu ya Muhammad. Berkenankah engkau mendengarkan aku? Dan Nabi menyampaikan, katakanlah. Dan dia menawarkan, ya Muhammad, jika engkau melakukan ini karena masalah harta ya Muhammad, maka kami akan menginstruksikan orang-orang Quraisy mengumpulkan harta, akan kami berikan kepadamu. Tapi kau berhenti dari apa yang kamu ajarkan. Yang kedua ya Muhammad, jika yang engkau cari adalah kedudukan, maka engkau akan kami angkat menjadi tuan kami. Kalau yang engkau cari adalah kerajaannya Muhammad, kami akan sepakat mengangkatmu menjadi raja. Kalau yang engkau lakukan ini karena engkau merasa ada jin yang mengganggumu, maka kami akan mengumpulkan uang dari orang-orang Quraisy. Kami akan berusaha semampu kami untuk mengobatimu agar hilang gangguan jin tadi. Setelah itu Nabi jawab Pak, dengan jawaban yang halus kepada mereka, pada orang ini, Utbah bin Rabi'ah ini. Beliau menjawab, baik Utbah, sudah selesai. Kalau begitu giliran saya menjawab kamu. Nabi menjawab dengan membaca surah. Beliau membaca awal surah Fussilat ayat 1 sampai ayat 5. Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un
wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanihim waqr wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Nabi menyampaikan ayat-ayat ini sampai membuat Utbah bin Rabi'ah ini terdiam, terdiam. Seakan-akan ayat ini menyihir dia. Tidak pernah dia mendengarkan susunan kata seelok ini. Indah betul kata-katanya. Sampai ketika Nabi membaca ayat yang ke-13, fa in a'radu faqul anzartukum sha'iqatan mithla sha'iqati 'adin wa thamud. Jikalau sudah diperingatkan, fa in a'radu, jikalau mereka berpaling, tidak mau menerima peringatan, katakan kepada mereka, ya Muhammad, anzartukum, aku peringatkan kepada kalian, sha'iqah, petir, sebagaimana petir yang menghancurkan kaum Tsamud, yang menghancurkan Ad. Ketika Nabi membaca ini, tiba-tiba tangannya diletakkan di mulut Nabi. Cukup ya Muhammad, cukup ya Muhammad. Kenapa? Khawatir nih orang, karena sudah diingatkan tadi, khawatir dia, ya, kaumnya dihancurkan Allah sebagaimana Allah menghancurkan Ad dan Tsamud. Kemudian dia kembali, ya, kembali menuju Quraisy, kemudian bertanya, ya Utbah, gimana? Hasilnya bagaimana? Nihil, tidak berhasil. Ternyata Muhammad jawabannya lebih cerdas daripada yang saya sampaikan. Dikasih penawaran, dibalas dengan ayat. Ini menandakan bahwa jamaah yang kita muliakan, muslimin itu harus cerdas dalam berargumen. Nah, banyak ya di Eropa itu, bagaimana muslimin sering mengadakan diskusi hangat dengan ahli kitab, dengan ateis, diskusi. Kadang tidak menggunakan dalil, diskusi menggunakan logika, tapi hal-hal yang bisa dipahami oleh akal. Cerdas memang. Dan kita sampaikan, tidak ada muslim hasil didikan Rasulullah yang tidak cerdas, sudah ada. Ya. Karena memang kalau berbicara tentang pendidikan jemaah, Rasul adalah pendidik yang berhasil mengeluarkan orang-orang ummi, buta huruf, tidak ngerti peradaban, sampai memimpin peradaban manusia. Itu kalau bukan karena pendidikan apa itu? Kan kalau kita berbicara pendidikan itu kan berbicara hasil. Jadi pembuatan, ya, hasil. Nah, kita lihat Rasulullah yang membersamai orang-orang hebat semuanya, itu berarti pendidikan beliau berhasil. Baik. Maka jamaah yang kita muliakan, ketika berbagai macam cara tidak bisa mereka lakukan, ya, lantas mereka kemudian berkumpul di salah satu kediaman Bani Kinanah, berkumpul di situ, kemudian berdiskusi, musyawarah, sampailah hasil dari musyawarah mereka untuk memboikot Rasulullah SAW beserta siapa saja yang kemudian membela Rasulullah. Diboikot ini tidak hanya Rasulullah sendiri, tapi keluarga besar Rasulullah. Rasulullah diboikot bersama dengan keluarganya, anak dan istrinya. Beliau diboikot, ya, bersama dengan Bani Hashim, keluarga besar Rasulullah, dan juga Bani Abdul Muttalib. Bani Muttalib itu Bani kabilah itu diboikot semua oleh orang-orang Quraisy. Jadi mereka kemudian bermusyawarah, akhirnya sepakat untuk memboikot Rasulullah, tidak ngajak ngomong orang-orang ini, keluarga besar Rasulullah, kemudian tidak kemudian melakukan transaksi jual beli, tidak masuk ke rumah-rumah mereka, tidak menikahkan anak-anak mereka kepada anak-anak Bani Abdul Muttalib dan juga Bani Hashim. Jadi sudah terputus, tidak mau menikahkan lagi. Orang-orang Quraisy sudah menutup hal itu. Tidak ngajak bicara Rasulullah dengan keluarga besarnya. Mereka melakukan ini sampai 3 tahun lamanya, dan tidak mempedulikan baik orang dewasa, baik laki-laki, baik orang tua, baik wanita ataupun anak kecil. Mereka tidak membiarkan semuanya.
Kalau ada makanan masuk jamaah dari luar kota Makkah, masuk barang dagang, maka barang dagang ini langsung dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Tidak mereka biarkan Rasulullah dan keluarga besarnya bisa membeli barang itu. Kalaupun berhasil membeli, maka mereka akan mengupayakan keluarganya Nabi tidak bisa membeli karena saking mahalnya harganya. Berkali-kali lipat diangkat itu harga. Maka bagaimana Rasul dengan keluarga besarnya bertahan? Kadangkala beliau mendapatkan makanan sembunyi-sembunyi, seperti yang dilakukan Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini keponakannya Bunda Khadijah. Hakim bin Hizam pernah sembunyi-sembunyi membawa gandum. Ketahuan Abu Jahal. Ditanya, jadi mereka ini sangat mewanti-wanti sampai keluarga besarnya Muhammad ini harus diwaspadai. Jangan sampai mereka mendapatkan makanan. Ketahuan bawa apa? Gandum. Ketika ketahuan di jalan ditanya, untuk siapa kamu bawa ini? Nah, buat siapa? Akhirnya ada yang menolong Hakim bin Hizam. Kemudian dia lari, berhasil lolos dari Abu Jahal, dan itu diberikan kepada bibinya, Ibunda Khadijah. Akhirnya keluarganya Nabi bisa menikmati gandum. 3 tahun lamanya Bapak, sampai dikabarkan, diceritakan dalam sirah keluarga besar Nabi, bahkan Nabi kita yang mulia ini, karena tidak ada yang bisa dimakan, yang mereka makan dedaun-dedaunan. Daun-daunan. Kalau di Indonesia banyak daun-daun yang bisa kita makan, daun singkong pun jadi. Ya, daun kates pun jadi gitu loh. Anda bisa bayangkan bagaimana yang ada di Arab, di Mekah itu makan apa? Daun apa yang dimakan itu? Daun kurma. Kenapa sih? Akhirnya yang mereka makan daun-daun sampai ketika keluar kotoran ngapunten itu juga berbentuk hijau-hijau daun itu. Bahkan kulit-kulit binatang. Karena tidak ada yang bisa dimakan. Di blokade betul. Embargo betul, diboikot betulan, nggak bisa ngapa-ngapain, keluar nggak bisa. Ya. Akhirnya berjalan ini pemboikotan ini sampai 3 tahun lamanya, sampai dikisahkan anak-anak bayi, anak-anak kecil itu terus menangis sepanjang malam. Kalau orang tuanya tidak punya susu, tidak memiliki air susu, tidak keluar karena tidak mendapatkan suplai makanan. Bahkan anak-anak kecil tidak bisa menikmati makanan, namanya bocah nangis sepanjang malam. Ternyata setelah mengalami hal ini, Abu Thalib mengumpulkan keluarga besar, ya, mengumpulkan keluarga besarnya. Semua keluarga besarnya tetap pada pendirian, akan tetap membela Muhammad, apapun yang terjadi. Semua tetap pada prinsip membela Muhammad kecuali satu orang, Abu Lahab lah orangnya. Abu Lahab tetap bersama dengan orang Quraisy, maka dalam pemboikotan Abu Lahab ini menjadi pengecualian. Khusus Abu Lahab rapopo. Selain Abu Lahab diboikot semua. Ya, sudah masuk dalam ranah politik, Pak. Ya. Jadi mereka sudah tidak berhasil berbagai macam cara. Akhirnya cara tadi membunuh sih tidak, tapi pelan-pelan melakukan cara yang hina sekali. Setelah itu apa yang dilakukan oleh mereka? Terus mereka selama 3 tahun kemudian menyengsarakan Rasulullah, bahkan kaum muslimin juga ikut kena boikot. Akhirnya dari mereka sendiri, dari orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, itu kemudian tergelitik hatinya, Pak. Jadi orang-orang kafir sendiri kemudian ketika menikmati makanan, memikirkan nasib Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kita ini bisa makan enak, keluarga Bani Hashim nggak bisa menikmati. Kita bisa minum enak, mereka nggak bisa menikmati minuman. Sampai minuman tuh apa? Diboikot juga, nggak bisa masuk. Ini terjadi. Antum bayangkan perjuangan dakwah itu nggak mudah. Loh, sekarang kita ini baru belajar Islam yang ngeluh, ya, mondok ngeluh, ya kan, ngaji suwe nirap ngeluh. Kita ini maunya enak-enak aja mah. Terus harapannya masuk surga.
Ya kan? Berjuang enggak, tapi apa? Mimpinya surga jemaah. Apa yang telah kita korbankan? Waktu aja enggak ada, harta enggak, jiwa sama sekali. Harapannya mendapatkan barteran dari Allah, penukaran dari Allah berupa surga. Nah, kalau pertanyaan harus dijawab jemaah. Karena muncul tadi keprihatinan, akhirnya apa yang terjadi? Salah satu dari orang kafir yang bernama Hisham bin Amr kemudian mendatangi seseorang yang bernama Zuhair bin Umayyah, mengajak diskusi, bertanya, Zuhair, engkau kan termasuk keluarga besar, ibumu itu kan keluarga Abdul Muthalib. Jadi ibunya Hisham Zuhair bin Umayyah itu adalah Atikah bin Abdul Muthalib. Jadi anaknya Abdul Muthalib. Ibundanya beliau namanya Atikah. Menikah dengan Umayyah Al-Makhzumi dari suku Makhzum. Sukunya Abu Jahal. Aman dia. Kan bapaknya Makhzumi. Bukan apa? Abdul Muthalib. Jadi bapaknya ikut nasab bapaknya. Selamat dia. Tidak ikut kena boikot. Tapi dia bisa menikmati makanan enak, kemudian mikirkan keluarga ibunya itu sengsara. Akhirnya apa? Iya. Tapi kalau bisa jangan berdua. Cari orang yang ketiga. Diskusi dua orang antara Hisham bin Amr dengan Zuhair bin Umayyah, akhirnya nyari orang yang ketiga. Ayo cari orang yang ketiga. Akhirnya mereka mencari, dapatlah orang yang ketiga, Abul Bukhturi bin Hisham. Dapatlah kemudian nanti orang yang keempat. Jangan cuma kita bertiga, cari orang yang keempat. Dapatlah orang yang keempat, Zam'an bin Al-Aswad. Nyari lagi, kalau bisa 5 orang. Dapat orang yang kelima, Mut'im bin Adi. Ini 5 orang. Mereka bukan secara khusus pendukungnya Nabi, bukan. Ini orang kafir, Pak. Tergelitik hatinya, tergerak untuk membantu orang-orang yang sengsara tadi. Akhirnya mereka sepakat, nanti kita adakan peran masing-masing. Nah, perannya luar biasa. Nah, jadi Hisham bin Amr ini mengenakan pakaian kebesaran orang Quraisy, mengenakan pakaian kebesaran yang menandakan pakaian yang dihormati. Kemudian dia tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Setelah itu, kemudian dia berteriak, "Wahai kalian, orang-orang Quraisy, tidakkah kalian merasa kasihan kalian bisa makan enak, minum sepuas-puasnya, sedangkan kalian melihat Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim kelaparan, kalian tega? Di mana rasa kemanusiaan kalian?" Nah, ketika dia ngomong begini, muncul orang yang kedua. Betul. Ini kan tadi 5 toh, Pak. Betul apa yang kamu katakan. Ini sudah skenario mereka, pinter mereka. Betul. Saya juga nggak setuju itu yang dilakukan oleh orang Quraisy. Yuk kita sepakat piagam yang disepakati. Jadi mereka ini sebelumnya di Bani Kinanah itu kan sepakat, Pak, untuk memboikot Rasulullah dan keluarganya, membuat piagam, ya, yang tertulis. Kemudian mereka sepakat ditandatangani semua, ditulis di situ, digantung di dalam Ka'bah. Nah, akhirnya satu orang berani speak up, muncul orang yang kedua membela. Orang yang kedua membela, muncul orang yang ketiga. Aku juga setuju. Sampai 5 orang, Pak. Ini skenario mereka luar biasa cerdas. Mendengarkan hal ini, muncul Abu Jahal. Nah, ini gembongnya orang-orang ini. Abu Jahal sekali lagi. Abu Jahal tiba-tiba berbicara, "Celaka kalian. Ini hasil musyawarah. Ini dulu hal ini pernah kita musyawarahkan dan kita sudah sepakat." Sampai kemudian terjadi perdebatan hebat. Tiba-tiba muncul Abu Thalib. Ya, Abu Thalib sebelum kejadian ini dikabari oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi menyampaikan, "Wahai pamanku, sesungguhnya Allah telah menggugurkan perjanjian mereka." Kok bisa? Tandanya Allah mengabarkan kepada saya bahwa sahifah mereka, lembaran yang isinya adalah perjanjian dan mereka menyepakati itu, telah Allah hilangkan dengan dimakan rayap. Sudah dimakan rayap. Makanya ketika terjadi perdebatan, tiba-tiba muncul Abu Thalib.
Kemudian menyampaikan, kalau kalian tidak percaya bahwasanya ini sudah digugurkan hasil musyawarah kalian, silahkan lihat lembaran-lembaran kamu itu yang telah kalian musyawarahkan dan kalian sepakati telah dimakan rakyat. Kaget orang-orang, kok bisa tahu dari mana ini? Makanya mereka masuk, kemudian melihat lembaran tadi yang telah mereka ya kayak dimonumenkan, dimuseumkan kan gitu kan, dijaga betul, dibuka, ternyata betul. Lembaran itu dimakan rayap semuanya, hanya menyisakan satu kata, Bismikallahumma. Jadi dengan menyebut nama Allah. Ya. Jadi orang Quraisy itu, orang-orang kafir masih menggunakan nama Allah, Pak, dalam menulis perjanjian. Jadi semua isi perjanjian itu sudah habis dimakan rayap, ya, tinggal kalimat Bismikallahumma, selesai, Pak. Maka karena selesai itulah akhirnya perjanjian dan musyawarah tadi gugur, tidak terpakai lagi. Akhirnya mulai detik itu pada tahun 10 kenabian, dimulai pada tahun itu pemboikotan orang-orang Quraisy telah dibuka kembali. Mereka telah mencabut isi dari perjanjian tadi dan membuka ya pemboikotan kepada keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup dulu, nanti kita langsungkan dengan forum tanya jawab, atau kalau misalkan tidak ada, kita akan sampaikan poin-poin berikutnya terkait fikih sirahnya, ya, bagaimana fikih sirah kita memandang kisah ini tadi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan kasiran kepada Ustaz Rasul yang telah menyampaikan sejarah pemboikatan Rasulullah. Mungkin dari apa yang beliau sampaikan ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada yang bertanya, Pak? Kalau tidak, saya tanya, Ustaz. Tentang sihir yang mengenai Rasulullah. Kayak apa, Ustaz, jenis sihirnya kan gitu? Ya, terima kasih, Ustaz. Satu pertanyaan saja. Kaitan jenis sihir, untuk sihir Allah alam, saya tidak mengetahui jenis-jenisnya, tapi memang guna-guna dari seorang wanita Yahudi yang kemudian mengambil buhul, ya buhul itu ya bisa gambar dan sebagainya, yang diambil dari pribadinya Rasulullah adalah rambut. Jadi hasil dari sisir beliau, rambut yang terjatuh itu dijadikan sebagai media sihir, dan sihir itu sudah ada sejak zamannya Nabi Sulaiman, karena memang Allah yang mengajarkan untuk dijauhi bukan dipelajari, ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Kemarin sudah kita sampaikan terkait masalah sihir ini. Ya, kayaknya ada ya dosa-dosa besar itu ya, sudah kita sampaikan. Jadi memang Rasul pun ya terkena sihir tadi. Tapi jenis sihirnya apa? Ya saya kalau jenis sihir Allah alam belum mengetahui berbagai macam jenisnya. Karena bukan praktisi sihir. Ada praktisi ruqyah bukan? Ya, kalau praktisi saya enggak. Jadi ada yang minta ruqyah itu pun kalau terpaksa. Kalau enggak ya kalau masih ada yang lain ya ngantuk aja kan. Jadi sebelum pernah coba ada yang pernah saya ceritakan bagaimana seseorang yang meminta diruqyah itu. Jadi dia mengalami gangguan. Jadi dia mempelajari salah satu ilmu itu ya, sampai menjadikan dia berat untuk ibadah. Dia terganggu dia. Setiap kali mau ibadah itu berat, melangkahkan kaki berat, minta diruqyah. Ya. Maka meruqyah orang lain itu pun harus bermodalkan ruhiyah yang kuat. Ya. Jadi bahwa alam itu saja. Bisa saja kaitan masalah sihir. Monggo yang lain. Iya. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya. Ini baru satu pertanyaan. Iya, Pak Dokter, monggo Pak Dokter. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa betul itu sihir itu ya? Barang-barang itu lalu dicuri setan. Lalu itu diajarkan
Dari kisah tafsir wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Yang mengkufuri Allah itu bukan Sulaiman. Ya, Sulaiman tidaklah kafir. Yang kafir adalah setan. Karena apa? Setan ini meninggalkan ajaran Sulaiman, justru condong ke syirik tadi. Lembaran-lembaran tentang sihir malah justru untuk diperingatkan agar tidak dipelajari, mereka mengambil itu dipelajari, bahkan diajarkan. Yu'allimunan nasa sihr, ngajarkan manusia sihir. Maka belajar sihir itu ada universitasnya, universitas sihir. Ini ada pembelajarannya khusus. Bahkan nanti ada persyaratan-persyaratannya, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi tidak kemudian dukun ini makomnya tinggi, itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dia lampaui. Ya, bahkan mungkin dia menguasai bentengan-bentengannya, ya. Itu ada juga begitu memang. Ya. Memang itulah yang kemudian terjadi. Setanlah yang mengambil andil terbesar di dalam masalah sihir. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, ada. Masih ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tapi sebenarnya ini tentang kalau bicara tentang sihir itu sebenarnya sihir itu apakah itu gelombang ataukah memang itu perantara setan atau jin gitu? Jadi kalau mau diangkakan itu Pak ya, jadi bagaimana mengangkakan, walaupun sekarang memang sudah banyak sesuatu yang diangkakan. Kalau bahagia itu kan diangkakan, angka berapa di antara 1 sampai 10, bahagianya berapa. Jadi gini Pak, sihir secara khusus itu memang melibatkan jin, melibatkan setan. Sampai yang disebutkan dalam ayat tadi adalah sihir tafrik. Sihir tafrik ini adalah sihir bagaimana menjadikan dua pasang tadi kemudian pisah, suami istri yang sudah sah, dia kalau melakukan aktivitas hubungan suami istri nilainya pahala, itu kan setan tidak mau Pak, maka dibuat orang tadi pisah. Itulah perannya setan di situ. Sampai iblis secara khusus memberikan mahkota kepada mereka yang berhasil untuk kemudian menghancurkan hubungan seorang suami dan istri. Setiap pagi itu jin kemudian menanyakan, kamu berhasilnya apa? Hasil jerih payahmu hari ini. Sampai kepada mereka yang berhasil untuk memisahkan antara pasangan, dikasih mahkota Pak di atas kepalanya. Maka memang ada peran jin di sini. Maka siapakah partnernya? Partnernya itu para dukun-dukun. Maka dukun ketika ditanya kaitan masalah masa depan, kadang-kala betul Pak. Dia bisa ngasih tahu nanti akan terjadi begini, ramalan gitu ya. Kejadian betul, pesawat jatuh, dia ngeramal 1 bulan sebelumnya. Itu bisa jadi memang campur tangan jin yang mencuri berita dari langit, kemudian mengabarkan kepada dukun tadi. Dari 100 kemungkinan 99-nya kedustaan, 1 kok yang betul. Persentasenya dengan 100 itu ya cuma 1% loh. Jin itu banyak kemudian apa? Dengan bumbu-bumbu kedustaan, dikasih kedustaan yang banyak sekali. Ya, makanya kalau para penyihir dukun itu ya dengan media sihir tadi, maka jin yang kemudian apa? Melakukan, jadi ada transaksi antara dia dengan jin. Tapi kalau bagaimana bentuknya, apakah gelombang dan lain sebagainya, saya walau alam ini tidak tahu kalau ini terkait masalah itu. Tapi memang ada, bukan hanya sihir, ain. Dan tidaklah yang banyak membunuh umatnya Nabi sendiri menyampaikan, kecuali ain. Jadi ain Pak, itu kalau ada orang yang senang, ada orang yang sampai memuji, misalkan lihat tadi, ya Allah ganteng nih, ya kan? Dia tidak mengucapkan ya Allah, ganteng men kowe, gitu kan? Tanpa mengucapkan masya Allah, memuji Allah, itu bisa kena sakit panas. Ya, karena berkat, bukan berkat ya, sebab kata-kata dia tadi itu.
Maka kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ucapkan Masya Allah. Ya. Atau melihat menakjubkan, Masya Allah, puji Allah. Melihat sesuatu yang tidak kita sukai, Subhanallah, puji Allah juga. Jadi tidak boleh lepas memang dari zikir Allah kepada Allah. Karena melalui ucapan, terkadang ucapan kita itu bisa membunuh orang loh. Betul kan? Kita mungkin menyumpahi orang lain ya. Bisa jadi sumpah kita itu betulan Pak kena orang tadi. Ya. Tapi kalau apakah kemudian kita bawa ke dalam ranah tadi ya, apakah berupa gelombang dan sebagainya? Mungkin ini keterbatasan ilmu saya. Tapi kan bisa jadi itu berdampak secara psikis. Ya. Dan bukan hanya di psikis saja, sampai kepada fisik. Allah Ta'ala itu kaitan masalah sihir. Ngapunten nggih. Lah ya makanya. Ini kayaknya paling besar sihir semua nih. Iya. Allah. Ada dua lah. Masa nggih, monggo malah jenenge nggih masing 6 kali ya. Tukang syuting kuwi jadi. Terima kasih waktunya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, saya bertanya, tujuannya apa Allah menciptakan ilmu sihir? Demikian yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekalian Ustaz, biar nanti dua karena waktunya tinggal sebentar, nanti bisa dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya tangkapkan ada Rasulullah diludahi ya tadi ya. Rasulullah diludahi terus nggak kena, kemudian Rasulullah mendoakan. Betul. Itu apakah bisa dijadikan dalil Dalil, supaya ya. kita pegel sendungan ning wong ngoten niku. Terima kasih. Assalamualaikum. Jasa, dua pertanyaan aja. Kaitan masalah sihir, kenapa Allah kemudian ngajarkan sihir, menurunkan sihir? Kan gitu pertanyaannya. Dalam surah Al-Baqarah tadi disebutkan innama nahnu fitnatun fala takfur. Allah menurunkan sihir beserta dengan Harut dan Marut itu di Babilonia. Harut dan Marut itu memang Allah turunkan ngajarkan sihir untuk menyampaikan kami ini fitnah ujian dari Allah, jangan dipelajari, hindari, diajarkan untuk ditinggal. Ini ujian Pak. Ada kalanya justru ujian dari Allah itu adalah meninggalkan sesuatu. Contoh, kita tahu itu tapi haram Pak. Ya, tapi haram apa? Tapi diciptakan Allah. Kan mendingan gak diciptakan tuh sama Allah. Itu ujian. Kenapa? Karena hidup kita ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengetahui siapa yang paling bagus amalnya. Ada kompetisi. Itu kalau ada persaingan itu kalau ada apa? Medianya ya ujiannya kita diuji. Siapa yang paling bagus nanti keluar dari hasil ujian tadi, amal yang paling baik. Mungkin berkaitan gitu. Kaitan doa tadi ya. Doa memang dalam beberapa redaksi Nabi pernah mendoakan keburukan kepada kaum. Jadi kebangetan banget. Seperti tadi Utbah bin Rabi'ah, Utbah bin Abu Lahab. Kemudian juga ketika kejadian Qunut, yaitu bagaimana Nabi mendoakan Qurrah 70 orang yang diutus menjadi delegasi. Jadi untuk mengajari satu kaum. Jadi minta untuk dikirimkan orang yang bisa ngajari Quran, dikirimkan 70 orang Pak. Di Bi'ru Ma'unah dibunuh semuanya, 70 yang dibunuh oleh orang mereka itu. Akhirnya apa? Rasul Masya Allah marah luar biasa, kemudian berdoa kepada Allah. Doanya kapan? Dalam surat-surat beliau Qunut, sampai Allah turunkan ayat. Makanya nanti ada perbedaan masalah Qunut, kan? Ya, Qunut kalau Imam Ahmad ya masalah apa? Nawazil. Tapi kurang lebih mendoakan keburukan kepada siapa yang menggolimi, itu dalam satu riwayat ada keterangannya. Nabi pernah mendoakan Utbah tadi dan ya di kejadian Bi'ru Ma'unah. Apakah ini bisa menjadi dalil bagi kita? Dibanding doanya Nabi terkait keburukan suatu kaum, Nabi justru lebih banyak mendoakan kebaikan. Seperti kemarin Daus, suku Daus itu ya, mereka tidak menerima ajaran Nabi. Nabi doakan kebaikan.
Bani Taif, suku Taif, Nabi doakan kebaikan, maka tidak bisa langsung digebiak-uyah. Ustaz, orang yang gak baik sama kita doanya jelek, Pak. Ya. Makanya makom walinya Allah itu ya, itu kalau mendoakan kebaikan sama mereka yang membenci kita justru. Nabi itu banyak mendoakan kebaikan dibanding keburukannya. Ya. Tapi bisa jadi nanti satu kondisi, wes wonge tenan-tenan, ya musuhi dakwah tenanan, sampai levelnya level 5, tak dibikin level ya, sampai level terparah gitu ya. Sudah kita doakan kebaikan orang mandi-mandi, ya bukan tak mandi, ya. Kita yang seudon berarti ya. Kita sudah mencoba mendoakan kebaikan, tapi masih dalam taraf apa? Melakukan keburukan terus-menerus. Apa yang kita lakukan? Apakah boleh mendoakan keburukan bagi orang tadi? Ya, makanya kan Nabi memberikan wanti-wanti, doa mazlum mustajabah kan, doanya orang-orang yang terzalimi mustajabah, Pak. Hati-hati sama mereka yang dizalimi, Pak. Utang radi sahur-sahur dongo. Dongone, ya Allah semoga punya uang banyak, doanya malah baik. Kalau kuliah gitu ya. Jadi terkadang kita ini harus memposisikan diri kita sendiri, ya dalam kondisi seperti apa kita dirugikan. Ya. Kalau dirugikan baru hal yang sepele, ya, jangan mendoakan keburukan, kan gitu kan. Ya, ala kuliah begitu ya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Alhamdulillah sudah berakhir waktunya. Ustaz, monggo diberi penutup Ustaz, jazakallah. Ini waktunya habis. Ya, kita tutup langsung saja. Ya, tutup aja. Iya. Insyaallah demikian kajian ngaji bareng sama Ramadan malam hari ini. Mudah-mudahan pada bulan depan kita bisa lanjutkan Ustaz tentang masalah ini. Dan insyaallah terima kasih. Kita menuju acara terakhir yaitu penutup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.